Selamat pagi, Suster, Romo, Ibu, Bapak, para frater yang terkasih. Siapa yang sepanjang minggu Advent kedua ini merasakan sungguh-sungguh kasih dan kesetiaan Tuhan? Silahkan tunjuk tangan atau kedipkan mata sebelah kanan Anda semua pada saya. Semoga kasih setia Tuhan yang direnungkan di Advent kedua bukan cuman kita tahu, bukan cuma kita harapkan, tapi sungguh-sungguh hadir, menyertai dan mewarnai hidup kita. Itulah alasan kita untuk datang dalam perayaan Ekaristi Kudus ini, mengucap syukur pada Tuhan sekecil apapun rahmat-rahmat itu. Saudara-saudara, mari kita datang pada Tuhan dengan penuh penyesalan dosa atas segala kesalahan-kesalahan kita. Kita datang pada Tuhan dengan semua harapan, doa, dan syukur kita. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau menerbitkan cahaya kemuliaan-Mu dalam hati kami. Semoga pada saat kedatangan putra-Mu, kami setia menjadi putra-putri cahaya kasih-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, di tengah-tengah wabah virus corona, meskipun katanya vaksin sudah tiba di Indonesia, tetapi kita semua sudah tahu yang namanya corona tidak langsung segera hilang. Kecemasan, ketakutan, kehancuran, bahkan porak-poranda ekonomi negara maupun keluarga-keluarga kita masih akan selalu ada. Maka dari itu firman Tuhan yang diserukan oleh pemazmur kiranya harus ada dalam setiap doa-doa kita. Yang mana, Romo? Saya ingatkan. Tadi pemazmur berkata, "Ya Allah, pulihkanlah kami." Dalam keterpurukan, dalam kejatuhan, dalam kesulitan-kesulitan hidup, di mana mungkin keamanan sudah sulit dialami oleh orang-orang Israel, makanan, kesejahteraan hidup yang dicita-citakan makin terasa jauh, dan orang beriman berjuang. Tetapi ini persoalannya bukan sebulan, 2 bulan, bahkan setahun, 2 tahun. Dibutuhkan sebuah kekuatan yang saya rasa gak bisa kalau kita cuma mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Kekuatan dari Allah yang memampukan orang beriman untuk senantiasa berani berseru, "Ya Allah, pulihkanlah kami." Kabar sukacitanya adalah Allah selalu adalah Allah yang maha mendengar, yang mendengar rintihan-rintihan dan jeritan umatnya yang sedang dalam berkeluh kesah. Bagaimana cara Allah memulihkan umatnya ini? Sudah sejak perjanjian lama. Tadi dalam bacaan pertama dari kitab Sirak adalah sebuah pujian kepada Nabi Elia, bahwa pribadi inilah, nabi inilah yang akan mempersiapkan sebuah jalan bagi umat Allah, mengembalikan hati-hati anak-anak yang sudah berbelok dan juga menjauh dari bapaknya untuk kembali kepada Allah Sang Maha Kasih. Bagaimana entah dalam kitab-kitab lain dalam perjanjian lama, dalam kitab Samuel, dalam Putra Sirak maupun dalam kitab Maleaki, sudah digaris bawahi tebal-tebal, Nabi Elia akan datang sebelum hari itu tiba. Itu ahli Taurat tahu, pasti tahu. Bahkan mereka mewartakan kemana-mana dalam ajaran mereka, tahu dengan persis, tepat, Elia pasti akan datang. Kalau disuruh tunjukin di mana babnya, di mana ayatnya, di mana kitabnya, ahli Taurat akan bisa menjawabnya di luar kepala. Tetapi problemnya ternyata justru ketika Nabi Elia datang dan hadir, seorang pribadi yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, dikatakan justru mereka tidak mengenal dia. Mereka memperlakukan dia sekehendak mereka.
Saudara-saudaraku yang terkasih, ada dua hal yang saya temukan dalam refleksi saya dalam mempersiapkan khotbah ini. Yang pertama, yaitu ajakan Yohanes Pembaptis. Ketika Yohanes Pembaptis, apa yang dia wartakan, apa yang dia ajak untuk semua orang-orang Israel adalah ajakan yang sama yang diserukan juga oleh Nabi Elia. Untuk bertobat, meratakan jalan bagi Tuhan, mempersiapkan hati untuk berbalik dari segala dosa dan kesalahan. Dan seorang Yohanes Pembaptis secara terang-terangan, dia tidak sembunyi-sembunyi, dia tidak menggunakan kata-kata yang halus untuk mengajak orang beriman, orang-orang Israel untuk bertobat. Itu yang pertama. Betapa apa yang menjadi misteri dalam perjanjian lama dibuka, dijelaskan dengan terang benderang oleh Yesus. Yohanes Pembaptis telah datang. Sampai para murid pun yang adalah seorang nelayan, mereka memahami dan mengerti. Oh iya, yang dimaksud Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Tetapi poin kedua yang saya lihat jauh lebih menarik adalah ternyata jauh sebelum Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun mewartakan pertobatan, dia sudah diceritakan sudah tinggal di padang gurun dalam kesederhanaan, lari dari dunia, mendekatkan diri pada Allah, menemukan kekuatan Allah dalam hidupnya dengan segala cara hidupnya. Artinya Yohanes Pembaptis memberikan kita sebuah teladan di minggu Advent ini, yaitu bukan cuma sekedar tahu, bukan cuma sekedar mengerti firman Tuhan, bukan cuma bisa menjadi orang yang bisa mewartakan, ngomong segala macam hal tentang Tuhan, tetapi pertama-tama orang yang berani masuk ke dalam pengalaman kasih Allah. Orang yang menanggapi secara sungguh-sungguh pertobatan itu dengan seluruh hidupnya. Itulah persiapan Natal yang sejati. Saya sebagai seorang imam, apalagi YouTuber lagi ngomongin tentang Tuhan terus. Bagaimana berani masuk dalam pengalaman kasih. Demikian juga dengan seluruh umat beriman. Sepanjang minggu ini saya melakukan pelayanan-pelayanan pastoral, mengunjungi orang-orang, entah orang sakit, entah orang-orang yang sudah lansia. Saya menemukan beberapa pribadi-pribadi yang sungguh menarik. Ada dari mereka yang bercerita, Romo, saya itu dulu seorang businesswoman yang sangat amat sukses, memegang uang miliaran rupiah zaman dulu. Tetapi Romo, Tuhan membuat saya gagal. Waduh, kok bisa? Tuhan membuat saya gagal, Romo. Tetapi ternyata di balik kegagalan itu, Tuhan punya cara untuk menyelamatkan saya. Mungkin kalau saya terus sukses di puncak karir saya, memang kaya raya, memang luar biasa, tetapi saya mungkin bisa masuk penjara karena saya serakah. Itu pengalaman seorang ibu. Lalu ada juga pengalaman seorang ibu yang lain. Romo, dalam kesulitan-kesulitan hidup, dalam kebingungan menentukan sebuah keputusan, firman Tuhan yang saya baca sungguh-sungguh memberikan sebuah petunjuk, pertolongan, dan jawaban. Meskipun kadang-kadang di awal menjadi sulit, masih kabur, masih bingung apakah ini kehendak Tuhan, apakah kehendak pribadiku. Tetapi saudara-saudara, pribadi-pribadi yang saya temui ini adalah pribadi-pribadi yang mencoba menjadi pelaku firman. Dan keselamatan dapat sungguh terjadi dalam hidup mereka. Demikian juga dengan beberapa ibu yang sakit. Bapak-bapak juga ada yang sakit entah karena virus corona ataupun penyakit yang lain. Kuncinya adalah belajar menjadi pelaku firman. Tuhan Yesus akan senantiasa membantu kita memahami
Tinggal bagaimana kita untuk melakukan firman itu dalam hidup kita. Semoga itu menjadi kenyataan dalam hidup saya sebagai imam, kehidupan suster-suster, kehidupan para frater. Dari tingkah lakunya, kata-katanya, pelayanannya, orang bisa merasakan firman Tuhan. Demikian juga dengan umat beriman. Untuk itulah gereja masih ada sampai sekarang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.